berkumpul untuk menyelenggarakan tahlilan wafatnya ibunda kami tercinta Ibu Sumar. Kita juga memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar salah dan dosa-dosa almarhum diampuni, beliau diterima di sisinya. Salam dan salawat selalu tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para kerabat dan sahabatnya, juga bagi para pengikutnya sampai akhir zaman, muslimin dan muslimah, mukminin dan mukminat. Di dalam kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terkira atas kehadiran Pak Ustadz utamanya, para handai tolan di dalam meringankan langkah kakinya untuk menghadiri acara tahlilan. Semoga apa yang telah saudara-saudara niatkan dari rumah hingga sampai ke tempat almarhum, Allah membalasnya melipat gandakan amal ibadahnya. Demikianlah untuk mempersingkat waktu, apa yang dapat kami sampaikan. Kami juga memohon maaf atas kekurangan apabila ada dalam penyambutan dan penyajian, karena kesalahan semata-mata hanya daripada kami dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu silakan kepada Bapak Ustadz Haji Syukur untuk memimpin tahlilan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa fil hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan in qada amaluh illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuttaqa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Hadis riwayat Imam Muslim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita tahlil, ada butiran hikmah yang insya Allah bermanfaat buat kita, keluarga, dan yang hadir. Insya Allah ini adalah takziah. Takziah tuh kalau di orang Sunda mah ngahubungan hatena anu kena musibah, intina mah eta. Rek aya isi ceramah, rek aya baca Quran, rek aya tahlil, semuanya dibenarkan. Emang ada keterangan takziah cukup 3 hari, tapi bukan berarti perintah harus 3 hari ya. Tidak juga, karena bagi yang kena musibah dengan kedatangan keluarga, handai tolan, kerabat, sanak, saudara, apalagi dengan iringan doa, itu menjadi nilai berkah, tambah-tambah baik. Yang namanya barokah itu kan ziyadatul khair, tambah
kebaikan. Jadi kacamatanya kalau nambah baiknya itulah amal yang insya Allah baik. Tapi kalau nambah keburukan maka itu juga amal buruk. Kalau tajah kan nambah baik. Adanya makanan insya Allah jadi sedekah. Hadirnya kita duduk dengerin pengajian luar biasa pahala pengajian. Dibacain zikir tahlil yang jelas lah pahalanya luar biasa. Dikaitkan dengan almarhum, inilah bukti kasih sayang keinget orang yang hidup kepada orang yang sudah tiada. Apalagi yang tiada tuh ibu. Maka pada kesempatan ini izinkan dulu sebelum tahlil, sebelum hadiah, intinya buat anak-anaknya, intinya buat cucunya, intinya buat mantunya, intinya buat keluarga besarnya, intinya buat kita semua. Sehingga dari lisan kita tahlil baca kalimat thayyibah berpahala, telinga pun dengar nasihat, luar biasa. Ini yang namanya barokah. Terlepas orang pro kontra, tidak setuju dan tidak setuju tahlil, no way kata anak muda mah, gak usah diperdebatkan. Yang jelas menambah baiknya cara ini sebetulnya. Sekali lagi buat almarhumah bagaimana manfaat, sangat bermanfaat. Oleh karenanya kita yang hidup walaupun bukan keluarga diajarkan oleh Nabi untuk ingat orang yang mati. Nabi dalam khutbah kedua setiap khutbah Jumat memberikan contoh dengan doa. Selalu baca doa ini, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afadhu, atau yang lebih detailnya adalah Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ada kata-kata al ahya, ya Allah ampuni orang muslim laki perempuan dimanapun adanya di seantero muka bumi ini. Al ahya baik yang hidup, wal amat juga yang sudah tiada. Nabi mendoakan setiap Jumat dan ini menjadi rukun doa. Ya, dalam khutbah kan doa, ada doa ya Pak ya. Ada doa. Terlepas doa itu bahasa Indonesia, bahasa Arab, yang jelas butiran doa menjadi rukun. Ini juga menjadikan contoh Rasulullah begitu mengajarkan agar kita mendoakan kepada orang yang sudah tiada, apalagi ibu. Kedua, setiap orang Islam mau masuk kuburan ucapkan salam. Artinya bahwa hubungan kita dengan orang yang sudah di alam kubur itu masih ada, cuma bentuknya sudah tidak seperti sama-sama kita hidup. Nabi menganjurkan salam. Kenapa? Karena ahli kubur menjawab salam kita, cuma tidak kedengaran. Nah kalau kedengaran kan lain situasinya. Assalamualaikum ya ahlat diyar wa inna insyaallah bikum lahikum. Salam sejahtera wahai Anda yang ada di kubur. Insyaallah kami yang lewat di atas kuburanmu juga sebentar lagi akan seperti kalian di alam kubur. Gitu kan artinya. Berarti masih ada. Dikaitkan dengan beberapa ayat, dengan hadis yang diberikan penjelasan oleh ulama, terutama bagi anak ya. Bagi anak, karena anak yang soleh itu tidaklah akan terputus amalnya walaupun sudah terkujur seorang diri di alam kubur. Seperti tadi hadis yang disampaikan di mukadimah. Bila anak manusia meninggal, umat manusia meninggal, terputus semua amalnya kecuali sedekah jariyah. Baik yang dilakukannya, alhamdulillah demi Allah nih di depan putranya, bahkan ada yang tahu. Ibu itu dari berangkat haji dulu 2008 sampai mau meninggal kemarin. Saya pribadi tiap bulan ibu berapa 100.000 buat anak saya. Sedekah, belum ke ustadz yang lain, belum ke yang lain. Nah, sedekah ya kan ibu sudah nggak ada, nggak apa-apa saya sebut ya. Mudah-mudahan jadi amal soleh ibu maksud saya. Nah, yang dikeluarkan itu contoh ke kita, ya.
Itu yang pahalanya akan terus mengalir buat ibu. Lah kita aja doa terus. Ya walaupun nggak tahlil dari malam pertama, kita doa setelah sholat khusus. Apalagi ini jamaah haji kita doakan. Itu akan terus pahalanya mengalir untuk ibu di alam kubur. Nah bagi kita yang masih hidup, rajin-rajinlah bersedekah. Bukan masalah besar atau kecilnya sedekah itu, tetapi nilai yang menjadi pahala terus mengalir itu yang untuk bekal kita nanti di alam kubur. Ini satu. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Lagi-lagi dalam Islam bukan banyaknya, bukan deretan gelar, tetapi manfaatnya. Ilmu itu manfaat, diamalkan oleh sejumlah orang yang menerima, diamalkan lagi, maka sejumlah yang mengamalkan mungkin 100, mungkin 1000, mungkin lebih dari itu, maka pahalanya juga akan didapat oleh orang yang memberikan ilmu yang diamalkan. Yang ketiga, anak-anak yang soleh dan solehah. Maka setelah sholat fardu, Allahumma firli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik ibu masih ada, bapak masih ada, doakan, karena doa anak yang soleh tidak ada penghalang di arasnya Allah, dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana sedekah anaknya, jariyah anaknya yang masih hidup, diatasnamakan untuk almarhumah, bapak yang sudah lebih dulu gak ada, ibu, maka itu pun akan menjadi pahala bagi ibu yang ada di alam kubur. Saya pernah baca di kitab pembebasan masalah khilafiyah, pembebasan tuntas masalah khilafiyah. Di antaranya di buku itu, di kitab itu ada penjelasan bahwa setiap malam Senin, malam Kamis, amal umat Rasulullah itu diperlihatkan kepada keluarganya yang sudah berada di alam kubur atas kuasa Allah ya. Tuh tiap malam Senin, malam Kamis diperlihatkan. Kemudian ada hadis dari Ibnu Jarir, innama a'malakum tu'radu ala aqaribikum. Sesungguhnya amal kalian yang masih hidup, si AA, ya AA semua ya, putra-putranya, cucunya, mantunya, keluarganya. Innama a'malakum, sesungguhnya amal kalian yang masih hidup, tu'radu ala aqaribikum, akan Allah perlihatkan kepada mereka yang sudah berada di alam kubur. Fa'in kana khaira dzalik, maka kalau yang hidup, yang masih hidup itu melakukan amal baik, anak-anaknya, keluarganya, istabsyaru bih, insyaallah akan menjadi kabar gembira, bahagia yang dalam kubur. Fa'in kana khaira dzalik, maka kalau yang masih hidup tuh anak cucu mantu keluarganya tidak melakukan amal baik, malah berantem, malah putus silaturahim, maka yang di alam kubur itu berduka. Maka sering kita dengar nasihat dari orang tua kita, guru kita, kalau sayang sama bapak yang sudah nggak ada, kalau sayang sama ibu yang sudah tiada, akur, rukun, repeh, rapih, jeung dulur. Itu kan kalau orang Sunda, ngertos Sunda ya Pak ya. Kenapa? Karena sangat berkait dengan yang sudah tiada. Kesolehan anak yang soleh itu insya Allah mewarisi keberkahan dan pahala bagi ahli kubur. Bagi ahli kubur. Nah bagaimana kita, kan bukan anaknya kita, bukan cucunya kita, ini keikat sama persaudaraan kita seiman. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu saudara. Al muslimu akhul muslim, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu adalah saudara. Bahkan persaudaraan kita fid dunya wal akhirah dicontohkan oleh Nabi agar saling mendoakan, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampuni
Orang yang beriman laki-laki, orang yang beriman perempuan, muslim laki-laki, muslim perempuan, baik mereka yang hidup atau yang sudah tiada. Subhanallah. Jadi kalau begitu, dalam Islam persaudaraan itu tidak hanya sebatas dunia, tapi sampai akhirat. Dan mudah-mudahan sampai dikumpulkan kembali di surga. Kalau anak-anak yang soleh, baik-baik doa, sering amal soleh, insya Allah dipertemukan kembali di surga. Ada ayat yang menjelaskan, insya Allah Allah akan mengumpulkan kembali dengan kakek, dengan neneknya, bapaknya, ibunya, ya keturunannya. Di mana? Insya Allah di surga Jannatul Naim. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqul i'malu fasayarallahu amaluhu wa rasuluhu wal mu'minun. Maka katakanlah hai Muhammad, fakulik malu, i'malu, beramalah kalian. Fakulik malu, fasayarallahu, maka Allah akan melihat. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Beramalah kalian. Allah, Rasul, orang-orang beriman akan melihat. Maksudnya apa Bapak? Melihat amal kita. Allah jelas maha tahunya. Rasulullah, tadi ada hadis, setiap malam Senin malam Kamis, karena Rasulullah sudah wafat, diperlihatkan amal umatnya. Bagi orang yang mukmin, salah satunya tadi hadis disampaikan, keluarga, anak, mantu yang melakukan amal soleh akan menjadi kabar gembira bagi ibu atau bapaknya yang sudah berada di alam kubur. Maka di Jawa itu ada istilah haul. Ulama-ulama besar itu kan Pak, Cirebon, Butet, Langitan, ada haul itu. Haul peringatan 1 tahun, boleh kita juga untuk mengingat ibu, kakek, kumpul, gak usah yang jauh-jauh, kita antar keluarga. Untuk apa? Doa bareng-bareng, sehingga mengalir terus ya doa kita itu, tidak terputus dalam seminggu, sebulan, setahun, sepanjang hayat kita terus berdoa. Dan ini tradisi yang baik di Indonesia. Ya, kalau di negara luar mah supaya apa? Udah selesai. Ya. Kalau Bapak ke Arab Saudi, saya kan hampir sebulan 2 kali sebelum pandemi kemarin. Kita nyari nama kuburan aja susah, karena nggak ada nama, cuma batu satu itu. Jadi nggak tahu di mana kuburannya, karena nggak ada ciri, nggak ada tanda. Pokoknya di komplek itulah, di blek itu dikubur. Nah kalau di Indonesia kan enak nyari kuburan itu, jelas ibu kita di mana, bapak kita di mana. Lah itu budaya sono sama budaya lain, ini lain, gitu ya. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat, bahwa almarhumah Hajah Suwarti binti Sumardi, insya Allah malam ini, bahkan malam-malam kemarin, malam-malam selanjutnya, khusus keluarganya untuk senantiasa mendoakan. Ya, yang kedua dari kita yang hidup kepada keluarga, senantiasa sabar, tawakal, ridho. Kemudian ciri anak yang soleh itu salah satunya mendoakan selalu, kemudian menyambung kebaikan apa yang dilakukan oleh ibu. Yang ketiga, kalau ketemu temannya atau karibnya, sampaikan salam, mohon maaf ibu sudah tiada. Ini anak yang soleh. Sehingga kan di Indonesia berlaku, maafin ya ibu saya sudah nggak ada, mohon maaf, kan sekitar. Itu ajaran dari hadis itu. Ya, jadi doakan terus, sambung silaturahim dengan siapa ibu baik, lanjutkan amal ibu yang baik, lanjutkan sedekah ibu yang baik, lanjutkan ketemu dengan teman-temannya, sampaikan salam dan permohonan maaf, kemudian berdoa. Itulah ciri dari anak yang soleh. Bagi kita semua bapak-bapak, ibu-ibu, kita pun akan tiada. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Bahkan akhir-akhir ini, Masya Allah, banyak banget peringatan Allah itu ya. Kalau di TV yang COVID itu hampir tiap hari yang meninggal itu. Kalau kita lihat di Pondok Ranggon, begitu ya, sangat nyesek hati lah kalau lihatnya. Begitu banyak sekali musibah juga yang terjadi. Dari musibah demo, ya demo musibah, banjir,
Bahkan ada banjir di Garut yang menenggelamkan kampung di Pamengpeuk, tertutup beritanya karena saking hebohnya demo. Padahal di Garut, di Pamengpeuk demo banjir yang menenggelamkan kampung, yang itu menjadi hal yang sangat tragis. Prihatin kita lihatnya. Kemarin kecil-kecilan di depan aja masuk TV yang pohon roboh itu, ya kan masuk TV itu. Saya pas lihat TV, pondok bambu di mana? Pas tadi ke depan, oh iya, ya sampai ada yang korban satu. Ini kita tidak ada yang tahu musibah, ya. Sekecil apapun musibah itu tidak enak. Yang namanya musibah kan sesuatu yang dianggap tidak enak di kita, itu namanya musibah. Oleh karena itu dalam musibah itu Allah akan menimpakan 3. Siapapun kita akan mengalami, Pak. Ada musibah yang kena kepada fisik, jatuh, seleo. Ada yang musibah itu menimpa kepada harta, kehilangan harta benda. Ada musibah itu yang menimpa kepada jiwa, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Maka dalam firman Allah surah Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Sungguh kami akan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan memberikan ujian kepadamu yang menimpa pada fisik, menimpa kepada harta, menimpa kepada jiwa, dan sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Insyaallah putra putri Ibu Hajah almarhumah menjadi ciri alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila ditimpa musibah, berbagai macam musibah yang tadi disebut, inna, ucapkan sesungguhnya kami lillah dari Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan kami akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang Allah akan berikan rahmat. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita doakan ini keluarga